Halo Sobat Komsos, jumpa lagi dengan saya Romo Alexander Pambudi SY. Hari ini istimewa sekali, saya berada di Bukit Tentrem. Hari ini, pagi ini jam 10 tanggal 28 Mei 2022 sedang ada acara Pekan Laudato Si. Memang ada beberapa rangkaian kegiatan, tapi pagi ini ada perayaan syukur dengan merayakan Ekaristi. Ada beberapa romo yang merayakan Ekaristi bersama kelompok-kelompok umat kategorial. Kita akan bincang-bincang juga dengan mereka beberapa. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Oke, kenalin, aku Novita Sihite dari ITERA. Untuk asalnya, aku asal dari Sidikalang, Sumatera Utara. Aku dari paroki Santa Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang. Sejauh yang saya tahu, untuk Laudato Si itu adalah pekan untuk kita tentang lingkungan hidup, gitu. Terus untuk kesan saya sendiri untuk Misa Laudato Si pada hari ini itu sangat menarik ya untuk saya sendiri sebagai perwakilan dari orang muda, karena dari sini saya bisa belajar tentang sejauh mana pengetahuan saya tentang lingkungan hidup, bagaimana cara saya untuk bisa menjaga lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Dan harapan saya dari misa hari ini itu semoga kita semua yang ada di sini bisa lebih melaksanakan apa yang udah dikatakan sama suster dan Romo tadi. Semoga kita bisa mengambil langkah nyata untuk semua yang dikatakan, dan semoga dengan itu kita bisa menjaga lingkungan kita lebih lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, perkenalkan saya Vincentius Agung Triwibowo dari STIE Gentiaras. Dan juga saya dari Kodemus Nando dari STIE Gentiaras. Oke, kalau untuk dari saya, kesan-kesannya dalam peringatan hari Laudato ini ya? Iya, Laudato. Ini bagus sih, jadi mengajak kita untuk kita itu bisa peduli dengan alam, ya kan? Untuk kita juga bisa melestarikan, bisa menjaga dan bisa merawat juga. Gitu. Menurut saya sih, kesannya sih supaya kita lebih menjaga bumi kita dengan tidak terlalu banyak menebang pohon sih dari saya. Udah sih itu aja. Bagus sih itu. Halo, selamat siang. Nama saya Krisna dan sekarang kita ada di Villa Bukit Tentrem. Ini adalah kebun milik keluarga kami yang sekarang kami buka untuk umum, terutama untuk umat Gereja Katolik. Jadi para umat yang hendak mengadakan kegiatan, yang hendak mengadakan pelayanan, silahkan, tempat ini terbuka untuk mendukung kegiatan kita semua. Tempatnya sendiri terbuka, makanya disebut Villa Bukit Tentrem. Yang pasti beda lain dari yang lain. Dan saya berharap bahwa semangat Laudato Si ini nggak hanya berhenti di sini saja, tapi saya mengutip perkataan Romo Samiran, semangat ini tidak hanya harus ditanam, tapi juga harus dipelihara. Mari kita bersama-sama memelihara bumi ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Terima kasih. Selamat siang, kami dari Wanita Katolik RI DPD Lampung. Saya menyampaikan salam pertama kali juga untuk semuanya dari presidium kami, Ibu Elizabeth Sri Puryanti, juga dari anggota 1 presidium Ibu Maria Tora Pratiwi, dan saya sendiri Yustina Sri Ekwandari sebagai anggota presidium 2 bersama
Saya Sisilia Trisnaningsih, anggota DPD Wanita Katolik RI Lampung. Kami sungguh berbahagia bisa ikut terlibat pada kegiatan siang hari ini, sebuah kegiatan yang sudah dimulai beberapa tahun yang lalu dan hari ini merupakan peringatannya bagi kami. Adalah ini juga merupakan ingatan bahwa kegiatan yang dimunculkan beberapa tahun yang lalu itu ternyata tidak berhenti, tetapi terus menerus. Dan pada hari ini kami ada di sini juga dalam kegiatan kami melaksanakan apa yang diamanatkan terkait dengan mencintai bumi. Beberapa kegiatan kami, aktivitas kami, meskipun masih kami rasakan kecil dan sedang kami usahakan, tapi inilah sebagai wujud dari kami untuk ikut serta mencintai bumi. Salah satunya misalnya kalau kami pertemuan, kami membiasakan diri untuk membawa botol minuman sendiri. Kemudian beberapa waktu yang lalu pada era pandemi, kami juga menggunakan dan membagikan masker dari bahan kain dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang salah satunya juga dilaksanakan oleh rekan saya sebelah ini dalam ekoenzim. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Selain dari itu, memang program Wanita Katolik Republik Indonesia adalah ketahanan pangan, dan itu kemarin kita lakukan waktu masa pandemi. Dari dalam situasi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita mengajak para ibu baik dari ranting sampai ke pusat bahwa kita sebagai ibu untuk Indonesia. Dengan itu kita menanam segala macam tanaman dan kita bagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Juga untuk kegiatan penanaman kita juga punya program untuk toga, tanaman obat, juga untuk warung apotek hidup, warung hidup itu juga sudah kita laksanakan. Bahkan sebelum ensiklik Bapak Paus tentang Laudato Si, kita sudah melaksanakan dan merawat bumi, karena bumi ini adalah rumah kita, bumi adalah tempat untuk berpijak anak cucu kita. Jadi kami Wanita Katolik Republik Indonesia memang mempunyai niat, mempunyai harapan, mempunyai himbauan kepada seluruh anak bangsa ini, tetapi kami terutama pada diri kami masing-masing dalam seluruh anggota Wanita Katolik RI, baik di ranting maupun sampai di DPD, agar kita benar-benar mencintai alam ini, kita merawat. Juga semoga kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini, setiap ada minggu Laudato Si, kita tetap akan berjejaring ya para ibu ya ibu ya. Kita berjejaring dengan semua elemen yang ada baik di dalam gereja maupun di luar. Karena dengan kegiatan kita pun kita juga mengajak para ibu-ibu di sekeliling kita, baik itu di lingkungan RT, kelurahan, kecamatan, bahkan Kota Madia dengan bergabung di gabungan organisasi wanita, kita sudah mensosialisasikan itu ya ekoenzim. Ya tadi sudah disampaikan bahwa bagi kita untuk ketahanan pangan, juga untuk gerakan nasional, dimanapun kita berada, walaupun kecil, mari kita bersama-sama merawat dan untuk menyelamatkan bumi ini. Dan mari kita bersama-sama mengadakan pertobatan ekologis, sehingga semakin hari apapun yang kita lakukan, apabila kita saling bekerja sama, saling bergandengan tangan, pasti hasilnya akan luar biasa. Terima kasih. Halo, shalom teman-teman semua dan rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lenita, saya dari Paroki Kristus Raja Tanjung Karang. Hari ini saya mengikuti misa Laudato Si di Bukit Tentrem. Untuk kesan saya pribadi, saya senang sekali bisa diundang ke dalam kegiatan Laudato Si pada siang hari ini, dan semoga kedepannya misa Laudato Si ini semakin banyak diikuti oleh anak muda, kaum muda dari Gereja Katolik, sehingga OMK, mungkin pemuda Katolik yang lain juga bisa berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja lainnya dan ikut tumbuh bersama. Semoga dari acara ini teman-teman bisa kita rangkul kembali, kita hidupkan kembali dan mendukung semua rangkaian kegiatan gereja. Terima kasih, shalom. Nama saya Bakti Santoso dari komunitas ekoenzim Nusantara Saya Bumi Lampung. Saya
berasal dari Paroki Unit Pastoral Bandar Sakti Keuskupan Tanjung Karang. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan yang berasal dari bahan organik yang terdiri dari kulit buah dan juga sayur-sayuran yang tidak masuk dalam alat masak. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu dengan rumus 1, 3, 10 ya. 1 itu maksudnya adalah bagian dari gula, sedangkan 3 itu adalah bahan organik, yang 10 adalah air. Apakah manfaatnya? Baik, saya Dewi Ardani dari Paroki Ratu Damai Teluk Betung. Saya penggiat ekoenzim Nusantara Said Bumi Lampung. Manfaat dari ekoenzim itu kita dapat pakai untuk alat pembersih untuk semua yang ada di rumah kita, dari dapur, lantai, cuci baju, cuci perabotan, bahkan untuk sabun mandi atau odol atau sampo atau apapun yang diperlukan untuk bersih-bersih. Selain itu juga dapat dipakai sebagai disinfektan, penyegar udara, pembersih kloset, kemudian juga untuk obat luka, obat gatal-gatal, alergi, dan masih banyak sekali manfaat yang kita dapat dari ekoenzim. Maka ekoenzim kita sebut sebagai cairan sejuta manfaat. Baik, saya sambung lagi. Ekoenzim itu tadi yang memiliki banyak manfaat, yang sebutannya sejuta manfaat itu dipanen setelah 3 bulan fermentasi. Dipanen 3 bulan setelah fermentasi, dan panennya itu tidak bercacat, artinya menimbulkan atau efek baunya itu seperti efek bau tape ya, bau tape, fermentasi ya. Dan saya tambahkan pula, selain manfaat yang disebutkan Bu Dewi tadi, ada manfaat-manfaat lain ya. Manfaat lain itu misalnya untuk penyubur tanaman ya, tadi, untuk pupuk ya, pupuk organik ya. Lalu untuk menormalisasi udara supaya udara itu bersih, bebas dari polusi, juga air ya. Ya, kalau hujan ya, kita tuangkan cairan ekoenzim itu ke selokan, got, atau sungai, atau kali, atau danau, apapun yang airnya tercemar, itu akan membantu menguraikan polusinya. Ya. Lalu apa ya hubungannya dengan kegiatan Laudato Si? Laudato Si itu adalah seruan dari Bapak Paus Fransiskus yang menyerukan tentang pertobatan lingkungan atau pertobatan ekologis. Bagian-bagian Laudato Si itu pertama ada bagaimana mengurangi jejak karbon. Yang kedua, bagaimana Laudato Si itu mengajak orang untuk bertobat, cinta lingkungan, dan merawat bumi. Mengurangi jejak karbon itu misalnya tidak merokok, ya, tidak merokok. Lalu tidak membakar sampah sembarangan. Nah, itu antara lain. Lalu yang paling penting, bagaimana Laudato Si itu bisa berkembang di masyarakat itu harus dilakukan dengan membangun pewartaan yang disebut membangun sikap kenabian di tengah masyarakat supaya Laudato Si itu semakin berkembang dan masyarakat semakin mencintai bumi. Ya, kami dari Komunitas Ekoenzim Nusantara Said Bumi Lampung
berpesan terutama kepada ibu-ibu rumah tangga, kita harus bertanggung jawab atas sampah yang kita timbulkan dari dapur kita masing-masing, terutama sampah organiknya. Kita manfaatkan dengan membuat ekoenzim. Jika semua rumah tangga tidak membuang sampah organiknya, terutama ke tempat pembuangan akhir sampah, maka akan terselamatkanlah bumi kita ini dari polusi yang diciptakan oleh sampah-sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir sampah. Ya, apa hubungannya ekoenzim dengan Laudato Si? Ekoenzim itu hubungannya dengan Laudato Si itu jelas bahwa Laudato Si itu sangat berkaitan dengan ekoenzim, di mana substansi dari Laudato Si itu adalah ekoenzimnya, misalnya mengurangi jejak karbon. Mengurangi jejak karbon itu membersihkan udara, membersihkan air dari polusi, membersihkan atau membebaskan tanah dari polusi-polusi tanah. Dan ekoenzim bisa menormalisasi air, menormalisasi tanah, dan juga menormalisasi udara. Demikian pesan kami supaya Laudato Si semakin membumi juga, dicintai banyak orang. Demikian juga ekoenzim sebagai bahan sejuta manfaat dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang kita cintai, supaya bumi pertiwi semakin lestari. Ekoenzim. Saya Suster Vincentia, salah satu dari 3 animator Laudato Si yang sudah ada di Keuskupan Tanjung Karang ini. Bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan perayaan Ekaristi, puncak Pekan Laudato Si 2022 dengan tema berjalan dan mendengarkan suara bumi. Hari ini sangat menyenangkan karena cuaca juga sangat didukung. Tidak panas, tidak hujan, tetapi sungguh kita bisa menikmati semua di alam yang sangat indah yang disediakan oleh salah satu keluarga baik dari juga orang yang sangat mencintai lingkungan hidup. Banyak kelompok-kelompok yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini. Ada dari Komisi Keluarga, KKP PMP, Komsos Keuskupan Agung Tanjung Karang, Komisi Keluarga, juga YPSK, Ibu-Ibu WKRI, Komunitas Ekoenzim Lampung. Kemudian ada 2 kelompok orang muda, yaitu Setia Gentiaras Lampung dan juga KMK ITERA Bandar Lampung. Semua punya peran masing-masing, dan tujuan kita semua di sini adalah bagaimana Pekan Laudato Si ini kita maknai sebagai salah satu pekan refleksi atas keutuhan ciptaan, di mana kita semua diundang untuk ambil bagian dengan satu dan lain cara untuk bagaimana kita bisa mencintai bumi ini dengan merawatnya, sehingga kita bisa menyediakan planet yang aman untuk didiami anak-anak kita, generasi yang akan datang. Saya kira ini saja pesan dari saya, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Pekan Laudato Si 2022. Mari kita bersama berjalan dan mendengarkan suara bumi, tangisan bumi, dan juga tangisan orang-orang miskin. Terima kasih, sampai jumpa di Pekan Laudato Si yang akan datang. Laudato Si, siap!